Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan sistem terdistribusi, dengan subtema yang akan kita bahas adalah perancangan dan pembuatan online exam atau ujian online dengan menggunakan database terdistribusi. Nah, seperti apa database terdistribusi itu? Kemajuan teknologi sekarang ini memang sangat memaksa suatu sekolah akan merupakan suatu perubahan dalam sistem pendidikannya. Hal ini membuat masyarakat cenderung terlibat langsung dalam mengakses sebuah teknologi informasi. Nah, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, ini sangat diharapkan untuk guru, orang tua siswa, ya siswa sendiri, kemudian masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan sekolah itu secara cepat. Jadi sangat diharapkan bahwa orang tua bisa mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun, ya, bukan hanya pada saat awal semester saja. Nah, sistem informasi pendidikan yang ada di sebuah sekolah merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sistem informasi manajemen sekolah ini berfungsi sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang tua siswa. Nah, pada kali ini aplikasi yang dirancang yaitu membuat suatu sistem manajemen sekolah, di mana dalam aplikasi ini bisa terdapat beberapa menu, ya, misalnya di administrasi sekolah, administrasi kurikulum, misalnya e-rapor. Kemudian yang baru-baru ini lagi adalah learning management system, ya, memang dituntut untuk semua sekolah mempunyai suatu platform untuk belajar mengajar antara guru, siswa dan orang tua sendiri bisa mengontrolnya. Dan pada kali ini sistem manajemen pendidikan yang akan kami fokuskan, kami akan bahas adalah ujian online yang terpusat pada suatu lembaga, namun bisa digunakan oleh banyak pihak. Dalam pembuatan aplikasi ini kita menggunakan multi user, jadi beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah keamanan, kemudian ketepatan, kecepatan. Oke, kita lanjut masalah perancangan sistemnya, ya. Nah, pada perancangan sistem ini kita bisa melihat bahwa ya, online exam ini melibatkan empat tipe user yang berbeda. Di sini ada admin, ya, ada admin, kemudian ada siswa, ya, ada siswa, kemudian ada orang tua siswa juga, kemudian ada guru. Nah, dalam hal ini, ya, guru itu diberikan laporan, ya, laporan nilai siswa yang secara langsung guru itu bisa melihat nilai siswanya pada saat atau setelah mengerjakan soal. Nah, kemudian di sini admin, hal yang bisa diberikan adalah data admin sendiri, kemudian data sekolah. Nantinya admin ini akan menginput suatu materi nantinya ke dalam sebuah sistem yang kita buat ini, menginput data soal. Nah, kemudian untuk siswa sendiri itu akan mendapatkan ID siswa, ya, masing-masing siswa berbeda ID-nya untuk masuk dalam aplikasi ini. Nah,
siswa juga akan mendapatkan sebuah token nanti pada saat pengerjaan atau pada saat ingin melaksanakan sebuah ujian. Dan tentunya yang terakhir adalah report yang bisa didapatkan siswa adalah bisa mengetahui nilainya secara real time, kemudian bisa juga mengetahui soal-soal yang mana yang mereka jawab dengan benar maupun jawab dengan salah. Nah, yang terakhir di sini adalah orang tua siswa. Nah, kami memberikan sebuah akses untuk orang tua siswa, di mana orang tua siswa ini bisa ya sewaktu-waktu bisa mengecek nilai anaknya. Kalau kita melihat topologi ini menggunakan topologi star network, di mana data yang terdistribusi terpusat pada satu server sehingga mempermudah dalam mengontrol manajemen pada sebuah database. Nah, dalam hal ini ada server utama, kemudian didistribusikan melalui database pada wilayah-wilayah yang ada. Selain secara online pool ya dari server pusat, kemudian ke wilayah A, wilayah B, wilayah C dan unit-unit yang ada di dalam wilayah tersebut bisa mengakses secara online pool. Kami juga merancang sebuah jaringan WAN dengan menggunakan antena grid dengan tujuan apa ya. Jadi tujuannya adalah sewaktu-waktu kalau terjadi suatu gangguan internet ya, baik itu di wilayah A, wilayah B atau wilayah C, wilayah tersebut masih bisa mengakses database tersebut secara lokal ya, secara intranet. Jadi masih bisa melaksanakan suatu kegiatan walaupun misalnya internet yang ada di suatu wilayah itu ada gangguan. Nah, selanjutnya ya, untuk membuat suatu aplikasi, hal yang paling penting diperhatikan antaranya performance ya sebuah aplikasi, yaitu kinerja suatu sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua adalah reliability-nya, yaitu kehandalan suatu sistem terdistribusi. Dan yang terakhir adalah keamanan suatu sistem terdistribusi. Nah, yang pertama berbicara terkait dengan performance ya, atau kinerja suatu sistem. Jadi aplikasi yang disiapkan sangat membantu dalam hal kinerja guru. Di antaranya ini kita bisa lihat adalah pertama, hemat waktu. Ya, kenapa hemat waktu? Karena dalam pembuatan soal, pemeriksaan soal dan pemeriksaan jawaban siswa secara real time, sehingga hasil laporan bisa langsung didapatkan serta dapat menghindari kesalahan pemeriksaan ya. Terkadang kita membuat suatu ujian online itu membutuhkan waktu lama. Pertama pembuatan soalnya, kemudian penggandaan soalnya, kemudian kita kepak lagi soal dalam sebuah map tersendiri, kemudian kita akan bagikan dan periksa hasil ujian siswa, dan itu sangat boros waktu. Kemudian yang kedua adalah semua cetak dokumentasi itu serba otomatis. Kemudian yang ketiga adalah pengeditan soalnya sangat mudah dan tidak mengganggu siswa yang sedang lagi ujian. Ini artinya apabila terdapat sebuah kesalahan soal dalam aplikasi itu sementara siswa sementara mengerjakan soal,
seorang admin itu bisa merubah langsung soal tersebut, bisa memperbaiki soal tersebut tanpa mengganggu atau menghentikan ujian tersebut. Jadi siswa bisa terus melanjutkan pekerjaannya. Nah, setelah pengeditan tersebut, siswa tinggal merefresh aplikasinya mereka, sehingga otomatis ya secara real time dari server pusat ke klien ke siswa ini soal tersebut berubah. Yang terakhir adalah masalah biaya. Ya, biaya yang dibutuhkan ini sangat rendah dan signifikan terhadap efisiensi anggaran sekolah. Nah, yang kedua yang kita akan bahas adalah masalah reliability-nya. Nah, berbicara terkait dengan reliability, yaitu kita akan berbicara terkait dengan potensi gangguan yang terjadi saat pelaksanaan ujian. Nah, ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata karena tidak sedikit masalah-masalah kecil ya bisa terjadi dan dampaknya sangat besar, yaitu bisa tertundanya sebuah pelaksanaan ujian. Nah, adapun gangguan-gangguan yang biasa terjadi dan antisipasi yang bisa kita berikan, ya, yang pertama adalah terkait dengan jaringan internet. Nah, yang kedua adalah listrik, kemudian yang ketiga adalah masalah perangkat hardware. Nah, berbicara terkait dengan jaringan internet, ya, ini merupakan suatu masalah yang banyak terjadi, ya, baik gangguan jaringan internet pada server pusat sendiri maupun gangguan internet dari sisi kliennya. Jadi untuk di server pusat memang kami sudah antisipasi, sudah menyediakan berbagai backup dari provider lain, sehingga apabila terjadi suatu gangguan internet dari provider satu, maka akan ada backup dari provider yang dua. Nah, dalam hal ini juga kami menyiapkan namanya jaringan intranet, di mana server pusat itu bisa diakses secara offline. Yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan, kami membangun suatu tower di setiap wilayah. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah listrik. Nah, masalah listrik ini merupakan sebenarnya melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah PLN. Jadi antisipasi yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengecek secara berkala apabila di daerah kita itu memang terjadi pemadaman listrik secara secara bergiliran, ya. Antisipasi yang lainnya yang bisa kita siapkan adalah yaitu kita perlu juga menyiapkan namanya genset. Jadi sewaktu-waktu bisa kita memanfaatkan genset ini sebagai pengganti daripada listrik apabila terjadi pemadaman. Nah, yang ketiga adalah masalah perangkat hardware. Nah, perangkat hardware ini memang harus dipastikan dalam keadaan aman, ya, baik dari virus, kemudian juga baik daripada spesifikasi yang digunakan, ya. Jadi dalam hal ini ada standar spesifikasi yang kami rekomendasikan untuk user. Kemudian yang ketiga berbicara terkait dengan security, ya. Jadi untuk mendapatkan keamanan yang baik terdiri dari banyak sisi, ya, yang harus diperhatikan, seperti pada sisi aplikasi sendiri maupun pada sisi servernya. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari sisi server, ya. Nah,
di sini untuk keamanan server sendiri itu kami menggunakan password yang kuat ya. Jadi untuk memberikan password yang kuat ini untuk server dan klien. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan perimeter keamanan dengan Perwell. Jadi memiliki server yang aman berarti juga perlu memiliki aplikasi keamanan ya, seperti router perbatasan dan firewall yang disiapkan untuk membantu menyaring ancaman yang diketahui yes, adanya traffic yang berbahaya, filter DDoS dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya dari sisi aplikasi ya, selain memberikan user dan password terhadap semua siswa yang masuk dalam aplikasi kita, nah di dalam aplikasi kita juga kita menyiapkan token online. Kemudian yang kedua adalah pengunci desktop. Nah, untuk token online ya, untuk mengakses sebuah ujian siswa harus mendapatkan sebuah token yang dibuat dari server ya. Jadi untuk bisa bergabung dari dalam satu ujian harus menggunakan token. Nah, token ini bisa kita atur setiap berapa menit bisa berganti secara real time. Kemudian yang kedua adalah lock desktop ya. Jadi untuk mengunci desktop klien ya pada saat mengerjakan soal ujian. Jadi saat mereka mengklik tab yang lain, maka sistem yang mereka pakai itu terkunci dan akan menjadi catatan tersendiri bagi kita seorang admin bahwa siswa tersebut sudah terkunci berapa kali, dan apabila sudah batas yang kita tentukan misalnya 3 kali, maka siswa tersebut dianggap sudah menyelesaikan ujiannya. Nah, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah spesifikasi server yang kita punya ya. Di sini kita bisa lihat ada platform dual CPU rack server brandnya IBM ya, Lenovo IBM. Prosesornya menggunakan Intel Xeon. Kemudian dari segi memori itu standar memorinya 1 kali 16 GB dan bisa di up ya sampai 24 kali 32 GB. Nah, untuk penyimpanan media penyimpanannya di sini ada hard disk ya. Hard disknya ya secara defaultnya itu 1,2 terabyte bermerek SAS ya. Terkait dengan networknya, ini networknya sudah support dengan gigabit. USB-nya itu ada yang 2,0, ada 3,0. Nah, selanjutnya traffic ya, traffic penggunaan bandwidth ya. Di sini kita bisa lihat pada traffic di atas ya, di gambar ini kita bisa melihat penggunaan bandwidth maksimal itu adalah 17,28 ya. 17 ya, di sini bisa lihat ada 17,28 MB. Jadi rata-ratanya sekitar 8,38 MB. Nah, dengan jumlah yang tadi disebutkan sekitar 300 orang, maka bisa diasumsikan rata-rata bandwidth yang digunakan oleh peserta itu sekitar 57 kilobyte ya. Apabila kita mengasumsikan gambar di atas ya, kita punya 20 MB, kemudian yang terpakai sekitar 17 ya maksimal,
dan masih tersisa sekitar 3 MB. Nah, ini merupakan layout dari aplikasi halaman login untuk peserta. Ya, di sini ada user pengguna, kemudian ada passwordnya, kemudian dilengkapi oleh kode notifikasi yang sewaktu-waktu bisa berubah. Selanjutnya, ya, menu utama untuk ujian online-nya, di sini ada bank soal, kemudian setting ujian, jadwal ujian, kemudian hasil ujian, yang terakhir adalah rekap ujian. Ini di samping ini adalah bank soalnya, ya, yang telah kita buat. Kita lanjut. Ini adalah input bank soal. Jadi soal tersebut bisa kita input dalam aplikasi, ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan platform lain. Dalam hal ini dia sudah support menggunakan Microsoft Word. Jadi sangat mudah sekali, dan tinggal memasukkan kode ujiannya, kemudian alamat URL aplikasi yang kita punya. Nah, tinggal kita publish, dan itu langsung masuk ke sistem kita. Nah, selanjutnya peserta, ya. Di sini peserta yang ada, ya. Apabila peserta itu ikut ujian dan sudah login masuk, maka di sini bisa terlihat siswa-siswa yang login. Kemudian yang kedua adalah yang di samping ini merupakan siswa yang sementara melakukan tes ujian, ya. Oke. Nah, token peserta. Nah, ini yang saya sampaikan tadi adalah sebelum memulai sebuah ujian, untuk mengakses, ya, ujian tersebut, klien itu membutuhkan sebuah token, ya. Token ini diperoleh dari server. Nah, kemudian ini adalah lembar kerja siswa, ya, lembar kerja siswa. Kemudian di sebelahnya lagi adalah merupakan rekap hasil ujian, ya. Kita bisa mencetaknya ataupun menyimpan dalam bentuk PDF. Demikian yang bisa saya share pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.